Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sufi Bonsai. Ya, di kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan sisa potongan dari bahan bonsai kimeng ini ya teman-teman. Dan untuk potongan bahan bonsai kimeng ini saya dapatkan dari lahan saya yang kebetulan tadi saya mengurangi ranting-ranting yang memang tidak saya perlukan. Dan setelah terkumpul sebanyak ini, saya rasa sangat sayang sekali kalau misalkan kita buang ya teman-teman. Maka dari itu nanti saya akan melakukan proses penanaman dengan sistem stek ya. Dan untuk ukuran ini kurang lebih sesedotan ya teman-teman. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil ya. Lalu untuk bahan bonsai kimeng ini sebetulnya ada banyak opsi untuk kita jadikan bahan bonsai nantinya ya teman-teman. Yang pertama bisa kita jadikan bahan bonsai kimeng dengan sistem gabungan. Lalu yang kedua bisa kita jadikan bahan bonsai kimeng dengan program liukan. Lalu yang terakhir mungkin bisa kita jadikan program akar ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kita bikin program akar sebesar sedotan ini ya mungkin tujuan target ukurannya di mame ataupun maksimal small ya teman-teman. Kalau misalkan kita menargetkan di ukuran medium ataupun di atasnya, saya rasa sangat lama sekali kalau kita mempunyai bahan bonsai di ukuran kurang lebih sedotan ini. Dan ini pun ada banyak sekali ya teman-teman, kurang lebih ya nggak tahu lah ya, bahkan mungkin bisa ribuan ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sedang melakukan pengurangan pada bagian daun-daunnya untuk meminimalisir terjadinya stres atau penguapan yang berlebihan. Dan di sini untuk videonya sengaja saya percepat agar tidak memakan durasi yang sangat panjang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah melakukan proses pengurangan pada bagian daun-daunnya dan sengaja saya ikat juga. Di sini semuanya ada 4 ikat dan saya sendirikan untuk ukuran yang paling kecil, yang sedang maupun yang paling besar ya teman-teman. Agar nanti saya mudah untuk memilah di waktu proses penanaman maupun di waktu proses pemanenan. Oke, selanjutnya sebelum saya melakukan proses penanaman, saya akan merendamnya terlebih dahulu menggunakan air bawang ya teman-teman. Jadi bawangnya saya jus lalu saya campur menggunakan air ya. Oke teman-teman, jadi untuk tempat penanaman yang saya bikin ataupun yang saya buat ini, saya memanfaatkan lahan yang berada di tengah-tengah tempat ground ini teman-teman. Ini tempat ground. Lalu ini tempat ground dan saya memanfaatkan diantaranya ya teman-teman, ataupun di tengahnya seperti ini. Dan sengaja saya membuat 2 tempat penanaman karena saya rasa kalau misalkan satu penanaman saja tidak cukup ya teman-teman, karena potongan yang saya dapatkan kemarin lumayan banyak. Jadi saya harus membuat 2 tempat ya, 2 tempat penanaman. Oke, jadi selanjutnya saya akan melakukan proses penanaman karena saya rasa sudah cukup lah ya untuk proses rendamannya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke proses penanaman. Dan di sini untuk media tanam yang saya gunakan ini, saya menggunakan full dari pasir sungai ya teman-teman, ataupun pasir kali tanpa ada campuran media tanam lainnya. Ya, di sini setelah saya hitung kurang lebih ada 600 batang yang saya dapatkan hasil potongan kemarin ya teman-teman. Jadi lumayan banyak. Dan untuk penanaman ini kalau misalkan gagal 50 batang itu hal yang sangat wajar ya teman-teman. Jadi 600 batang gagal 50 batang, sisanya tinggal 550 batang. Dan kalau misalkan dibulatkan tinggal 500 batang sajalah ya teman-teman. Jadi lumayan ya, 500 batang
untuk kita jadikan bahan bonsai nantinya. Bisa kita jadikan bahan bonsai dengan sistem gabungan, liukan maupun program akar ya. Tapi kalau misalkan ingin yang relatif cepat, kita bisa menggunakan dengan sistem gabungan. Ya, jadi di sini untuk tempat penanaman yang saya gunakan sudah teduh dari pagi sampai sore ya teman-teman, karena di atas sudah terpasang paranet. Jadi saya rasa sangat aman dan insya Allah nanti bisa tumbuh dengan subur. Nah, di sini kita sudah ke tahap yang terakhir, yaitu penyiraman. Artinya proses keseluruhannya sudah selesai ya teman-teman. Oke, jadi untuk proses keseluruhannya sudah selesai semua ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bahan bonsai kimeng ini nantinya bisa tumbuh dengan subur. Lalu di sini untuk tempat yang satunya bisa dibilang masih ada lahan ya. Jadi mungkin nanti bisa saya gunakan untuk tempat penanaman selanjutnya. Oke, sekian dulu info yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini menjadi hiburan ataupun bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencobanya di rumah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.